Shalom siswa-siswi ibu semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang rasanya kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita akan berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih menyertai dan melindungi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai proses pembelajaran pada kali ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kami dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada kali ini kita akan memulai proses pembelajaran kita, tapi sebelum itu ibu mau mengabsen kalian semua. Si Putri hadir? Hadir, Bu. Si Jenny hadir? Hadir, Bu. Ya. Si Esther hadir? Hadir, Bu. Hartati hadir? Hadir, Bu. Iya, sepertinya semua kita hadir ya. Ibu sangat senang sekali kalau kalian hadir. Nah, materi pembelajaran kita hari ini temanya ialah memilih untuk tidak berputus asa. Apa anak-anak ibu? Memilih untuk tidak berputus asa, Ya, Bu. memilih untuk tidak berputus asa. Nah, bacaan Alkitab kita pada kali ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, siswa-siswi ibu yang diberkati Tuhan, pernahkah kamu merasa khawatir? Pernah, Bu. Ya, pasti pernah ya kan? Nah, hal apa saja yang membuat kamu khawatir? Masa depan, Bu. Si Hartati, menurut kamu apa yang membuat kamu khawatir? Biaya sekolah, Bu. Iya, dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang membuat kamu khawatir. Tadi ada yang menjawab masa depan, ada yang menjawab sekolah, ada yang menjawab biaya sekolah, dan masih banyak hal-hal yang kita khawatirkan. Nah, sekarang Hartati, hal apa yang membuat kamu khawatir? Biaya sekolah, Bu. Iya, biaya sekolah. Nah, siswa-siswi ibu yang di dalam kelas ini pasti pernah merasa khawatir. Dan banyak hal yang membuat kamu khawatir. Tadi ada yang menjawab khawatir karena masa depan, khawatir karena biaya sekolah, dan masih banyak lagi lainnya. Hal-hal yang kita sering khawatirkan. Nah, ketika kamu mengalami kekhawatiran atau putus asa, hal apa yang akan kamu lakukan? Ibu mau mendengar jawaban dari Hartati. Silahkan Hartati. Stres, Bu. Frustasi. Iya. Dan bagaimana cara kamu menanggapi hal tersebut? Kadang kita diam, Bu. Murung. Diam. Dan hal apa yang kamu lakukan? Apakah kamu curhat kepada Curhat kakak sama kawan, Bu. atau kawan? Iya. Nah, ketika kita mengalami kekhawatiran, pasti hal yang kita lakukan yang sering kita lakukan itu pasti hal-hal yang negatif. Seringkali seperti itu. Kita frustasi seperti yang telah dijawab oleh Hartati, kita stres, kita putus asa, kita bingung, kita merasa insecure sama orang-orang yang di luar sana, dan kita kadang menanggapinya selalu dengan hal yang negatif. Nah, lanjut Cik. Hal-hal yang seperti ini pasti seringkali terjadi di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, ketika kamu mengalami hal serupa dengan keadaan yang seperti ini,
apa yang kamu lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ada Bu, putus asa Bu. Iya, putus asa. Pasti ini akan kamu alami ketika kamu merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang kamu alami. Nah, ketika seseorang atau ketika kamu mengalami kekhawatiran, berbagai macam hal dilakukan, seperti misalnya ada yang niat untuk bunuh diri atau ada yang menyimpang dari firman Tuhan. Wah, bagaimana ini kalau kita ada niat untuk bunuh diri? Ini adalah sesuatu yang ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang tadinya seseorang yang takut akan Tuhan, ketika ia mengalami kekhawatiran, ia menjadi stres, ia menjadi frustasi, bahkan dia putus asa dan berniat untuk bunuh diri. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dia melakukan perbuatan yang menyimpang, yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itu dia contoh-contoh orang yang ketika mengalami kekhawatiran melakukan hal yang demikian. Nah, setelah kita saksikan video tersebut, kita akan membaca Alkitab kita. Nah, semua bawa Alkitab kan anak-anak? Bawa Bu. Ya, kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ibu akan baca dan anak-anak ibu semuanya memperhatikannya dengan seksama. Matius 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, itu dia bacaan kita pada hari ini. Tadi kita sudah membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan di dalam bacaan kita tadi ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus. Dari bacaan kita tadi ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama ialah supaya kita jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Itu tadi terdapat dalam ayat yang ke-25. Nah, kita adalah makhluk yang istimewa. Jadi sudah pasti dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di luar sana saja Tuhan pelihara. Apalagi kamu, makhluk ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi adalah supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu.
Itu terdapat di ayat yang ke-33. Jadi, kita harus mengutamakan Tuhan dengan cara rajin ke gereja, rajin berdoa, dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman-Nya di dalam Alkitab. Dan kita juga harus rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah supaya kita jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Itu tadi terdapat di ayat yang ke-34. Artinya kita nggak boleh khawatir tentang masa depan kita. Karena Tuhan sudah siapkan masa depan yang indah buat anak-anak ibu. Apapun cita-cita kamu, Tuhan sudah tahu yang terbaik. Syaratnya apa? Rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan. Syaratnya apa? Rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun pergumulan kita, Tuhan akan genapi dengan caranya yang indah dan tepat pada waktunya. Nah, penjelasan yang selanjutnya ialah tentang keterbatasan manusia. Apa anak-anak ibu? Keterbatasan manusia, Bu. Keterbatasan manusia. Nah, keterbatasan manusia itu letaknya ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkannya hari ini harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Artinya manusia itu sering sekali tidak bisa bersabar. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Allah telah sediakan semuanya. Nah, salah satu contohnya, misalnya kamu sekarang adalah siswa kelas 8 SMP. Di masa SMP seperti ini, kamu pengen punya mobil, kamu pengen punya sepeda motor. Padahal kalau dipikir, di usia kamu yang seperti sekarang ini, belum waktunya kamu memiliki hal-hal yang seperti itu. Kamu merengek-rengek, kamu menangis, kamu memaksa orang tua untuk mencukupi apa yang kamu inginkan supaya itu tercapai. Nah, hal yang seperti ini adalah hal yang tidak baik. Padahal ketika kamu nantinya sudah dewasa, kamu sudah memiliki waktu yang tepat untuk memiliki hal-hal yang seperti itu, pasti Tuhan akan kasih. Tuhan akan berikan apapun yang kamu minta. Nah, sekian pelajaran kita pada kali ini. Adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, apakah semuanya sudah jelas anak-anak ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah jelas ya. Ibu senang sekali mendengar kalau materi kita pada kali ini sudah jelas semuanya. Dan tadi ada tiga pesan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Nah, yang pertama tadi adalah supaya kita jangan khawatir akan makanan, akan minuman dan pakaian. Nah, yang kedua adalah supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca Alkitab. Yang ketiga adalah supaya kita jangan khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Nah, baiklah siswa-siswi ibu sekalian, itulah penjelasan dari ibu untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang tugasnya ialah silahkan kamu kerjakan soal halaman 66 pada buku materi kita, buku pendidikan agama Kristen. Nah, kesimpulan kita pada kali ini ialah putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir tentang hidup kita ini. Karena Tuhan telah memelihara kita dengan sungguh baik. Bahkan burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita, makhluk ciptaannya yang paling istimewa. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Jadi, mintalah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan kepada Tuhan. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini,
kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Namaku di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa sama-sama belajar pada pertemuan kali ini. Ya Bapak, ajari kami untuk bisa menjadi anak-anak yang tidak mudah untuk berputus asa. Ya Bapak, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin, membimbing kami, serta mengingatkan kami akan hal-hal yang akan kami lakukan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kehidupan kami di setiap harinya. Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekalian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu.